Direktur dan komisaris Bumi resign. Bakal jadi sentimen positif atau malah bikin harga saham Bumi ambruk? Kita bahas nanti ya. Selamat datang di Cuan Community, partner of Pintraku Sekuritas, dan IHSG hari ini memakit banget. Tutupannya di 6878.05 ya. Candlenya sih higher low, tapi ternyata tutup di bawah harga pembukaannya. Padahal tadi sempat naik ke 6922.73. Kalau kayak gini sih, ini ada indikasi dia turun sih ya. Ada kemungkinan dia lanjut turun. Jadi hati-hati, kecuali berhasil naik ke atas 6970-an, 6971. Ya, berarti harapan untuk nyolek 7000-nya kesampaian. Tapi kalau lihat hari ini nih, ya skenario yang paling dekat oke lah, yang paling skenario optimis yang paling dekat itu range-nya di sekitar 6815 sampai 6971. Entah itu besok turun dulu terus naik atau naik dulu terus turun, nggak tahu. Tapi kalau ternyata balik lagi seperti cerita kemarin, turun ke bawah 6815, maka peluang untuk lanjut turun ke bawah 6745 dan menuju 6600 itu semakin besar. Jadi buat yang lagi trading, hati-hati dulu ya. Hati-hati ini maksudnya siapkan strategi-strategi exitnya, bukan cuma strategi beli aja. Strategi exit untuk stop loss, trailing stop buat yang lagi floating profit terutama, dan take profitnya dipasang tuh ya, biar nggak lupa jualan kalau lagi cuan. Kemudian berikutnya kita bahas saham yang udah kasih cuan lah. Happy cuannya tadi beberapa ada saham yang udah kasih cuan juga di pagi ya, pagi waktu market lagi jalan. Kemudian yang mau saya bahas kali ini adalah si ICBP. Kenapa ICBP yang saya pilih dibahas kali ini? Karena pertama, ini ada rekomendasi di tanggal 23 ya benar 23 Juni kemarin. Ada rekomendasi beli di 10.000, stop lossnya di bawah 9450 dan target TP1 di 11.300. Kemudian kemarin itu tanggal 2 Juli dia XD dividen. Turunnya dikit, kemudian hari ini lanjut naik, jadi jackpot. Dapat capital gain setelah dapat barang antrian di 10.000 pas. Kemudian dapat dividen sekitar berapa berarti kalau berapa ya? Yieldnya sekitar 2%-an sekian lah ya. Kemudian plus dapat capital gain. Alhamdulillah. Dan masih bisa disimpan buat yang masih punya barang ya. Semoga lancar ke 11.300-an target TP1 di situ tuh. Dan boleh juga amankan posisi, pasang trailing stop atau conditional order sell di 10.500 lah, paling bawah situ. Jadi biar nggak tapi biar makin aman aja posisinya ya. Kalau turun ke bawah 10.550 biar bisa exit dulu lah, biar bisa jualan, nggak lupa jualan ya si CBP Happy cuan. Kemudian berikutnya saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Yang pertama ada Astra seperti yang kemarin dibahas nih, strateginya boleh beli langsung di 4540 atau antri di 4500. Buat yang sudah punya barang dari sebelum-sebelumnya ya disimpan aja dulu, nggak masalah. Intinya buat yang udah punya barang disimpan selama nggak ke bawah 4290 masih aman. Terus buat yang masih ngantri di 4500 ya nggak apa-apa, diantriin dulu situ, siapa tahu besok dikasih ya. Mudah-mudahan dikasih, dan mudah-mudahan sih nggak pakai banyak drama, cepet-cepetan aja ke setidaknya 4900 5000 gitu ya. Target TP1 masih ada di 5250-an ya, 5250 situ. Mudah-mudahan kesana dengan lancar. Kemudian berikutnya ada Medco. Nah kalau ini udah dapat barang nih. Strategi terakhir itu belinya buy break 1270. Hari ini naik sempat ke 1285, jadi udah dapat barang lah ya. Stop lossnya di bawah 1215, jadi di 1210.
selama nggak ke 12.10 ya aman lah disimpan. Sebenarnya stop loss yang ideal ada di 11.60 sih ya, 11.60 apa 11.60 benar, di bawah 11.65. Cuman kalau merasa pasang stop loss di 11.60 terlalu banyak, bolehlah pasang di 12.10, cuman jangan langsung ditinggal ya. Kalau ternyata apes kena stop loss, lihat-lihat dulu, kalau ada sinyal rebound yang lebih oke, di buyback aja gitu. Kemudian berikutnya ada SMDR. Ini buat yang belum punya barang atau kemarin kan ngantri di 292 dan 290 ya. Ya mau masih ngantri di situ boleh, nggak ada masalah. Antriin dulu nggak apa-apa sih. Kecuali besok atau dalam waktu dekat ke depan naik atas 322 mau langsung dibeli boleh. Karena ini ada peluang lanjut naik juga ke 390 400. Gitu sih. Saya ngarepnya nyamperin area 290 dulu supaya stop lossnya nggak terlalu banyak, supaya risikonya nggak terlalu gede buat yang masih minat pengen beli si SMDR. Kemudian berikutnya ada ULTJ. Nah hari ini jalan nih, kemarin dapat barang ngantri di 13.10 13.05 dapat dikasih. Hari ini menguat 1,5%, tutup 13.25 dibandingkan menguat 1,5% dibandingkan penutupan hari kemarin ya. Masih aman disimpan buat yang udah punya barang selama nggak turun dan tutup di bawah 12.70, dan semoga lancar ke 13.90 1.400. Mudah-mudahan sih bisa ke target TP2 di 14.65 ya. Dan berikutnya ada si ULTJ apa ya? HRTA. HRTA hari ini hijau sih, 0,8% menguatnya, tutup di 600. Hijau tipis, masih di area beli yang kemarin yang kemarin ada di strategi yang ada di rekomendasi itu. Jadi buat yang udah punya barang sih disimpan dulu aja. Semoga selama nggak ke bawah 550 masih aman disimpan. Mudah-mudahan lancar ke 750-an ya. Ya 750, 755, 760 tuh target TP2 di situ tuh. Kemudian berikutnya ada Pegio. Nah ini juga saya suka. Hari ini menguat 5,9%, tutup di 14.40. Mudah-mudahan ini lancar ke 1.600an nih. Ada peluang lanjut selama dia nggak ke bawah 12.60. Ini ada peluang yang cukup besar untuk ke atas 16.50 meskipun cuma satu tik ya, meskipun cuma 16.55 gitu. Ya intinya mudah-mudahan lancar ke 1.600an lah. Buat yang udah punya barang disimpan dulu aja nggak apa-apa, masih aman selama nggak ke bawah 12.60. Dan berikutnya kita bahas si Buminya nih. Bumi ini ya. Jadi ceritanya ada berita komisarisnya dan direktur mundur. Ini orang Cina nih. Dari namanya sih ya. Komisaris dan direkturnya mundur. Ada indikasi ini orang dari CIC. CIC itu China Investment Corporation. Karena si Bumi juga punya utang ke sana ya. Indikasinya sih kalau misalnya kalau dia mundur, ada spekulasi bahwa utangnya itu udah mau beres nih. Sentimen bagus dong kalau utangnya mau beres. Kemudian mudah-mudahan bisa nampak juga ntar di laporan keuangan kuartal 2 atau semester 1 nanti ya. Kan ini baru bulan Juli nih. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Tapi itu entah kapan rilisnya nggak tahu. Mudah-mudahan juga nggak terlalu lama. Kemudian apakah jadi satu sentimen, apakah bisa bikin harga sahamnya itu naik atau malah justru ambiar? Terus apakah bisa dibeli sekarang? Nah, kita lihat respon marketnya aja biar nggak repot nih. Si Bumi ya. Hari ini ceritanya melemah, nggak terlalu banyak lah, 0,9%, tutup di 113 ya. Candlenya inside bar nih ya, inside bar. Sebenarnya ini adalah area yang menarik diperhatikan untuk jadi area beli ya. Area kotak hijau ini, area 113 sampai 105. Kemudian itu pertama. Yang kedua, ada potensi bikin bullish divergence di sini.
Kalau kita lihat momentum indikatornya ya, ada potensi bikin bullish divergence, dan sebelumnya ada setup, udah nyampe target TP1 memang, terus terkoreksi di sekitar sini nih, ada potensi bikin bullish divergence. Konfirmasinya jadi sinyal bullish reversal, ini sinyal divergence kalau kalau naik ke atas 120 begitu. Kalau naik ke atas 120. Jadi misalnya lagi incer bumi, atau ya misalnya lagi incer bumi, ini lebih enak lagi kalau bukan lebih enak lagi, tapi kemungkinan besar dia lebih enteng ke atas kalau berhasil ke atas 120 dulu. Breakout 120 sepertinya bisa lebih enteng nih nyamperin target TP1 lagi di 138 ya. Tapi buat yang udah punya barang, disimpan dulu sebenarnya masih oke, selama dia nggak ke bawah 104. Atau buat yang udah beli atau ya ngebet banget pengen beli bumi, pokoknya besok pagi beli bumi gitu ya, stop lossnya di bawah 104 sih. Itu kalau intradaynya sama, intradaynya sinyal bullish reversal yang enak ya baru ada sementara ini ya, baru ada kalau naik ke atas 120 paling, itu seenggak-enggaknya ke atas 115 lah ya, karena hari ini kan inside bar, mudah-mudahan bisa ke atas 120 dan lebih enteng ke 138 lagi tuh, kurang lebih kayak gitu. Selama nggak ke bawah 104 sepertinya masih asik ini si bumi, pantau-pantau aja nggak apa-apa gitu ya. Sekarang kita lanjut ke saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham. Yang pertama adalah Antam. Si Antam punya modal di 3165 ya, seingat saya. Enaknya gimana? Bisa nggak nyampe situ? Oke, pertanyaannya kayak gitu. Kalau kita lihat si Antam kemarin turun ke bawah, apa ini namanya, pullback terakhirnya, ya bisa dibilang ini uptrendnya udahan dulu lah ya. Ada peluang atau ada kemungkinan dia terkoreksi, tapi juga nggak menutup kemungkinan dia nge-swing ke atas dulu tuh. Dan di sini juga ada setup CP1. Jadi buat yang lagi punya barang, lagi punya Antam dan masih mau hold, boleh siap-siap jualan, cari harga, cari posisi untuk sell on strength gitu ya. Kalau ini masih lanjut naik, kalau kita lihat price actionnya di intraday-nya ini masih ada peluang ke atas sih, masih ada peluang nendang ke atas ya. Selama dia nggak balik ke bawah 3000 lagi, ini masih ada peluang nendang ke atas ke 3200-an. Jadi siap-siap jualnya sekitar itu, 3200, 3300 itu boleh. Ya paling kayak gitu. Mudah-mudahan disamperin dalam waktu cepet lah, bisa exit dalam kondisi selamat gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih juga ke 3400 mungkin, tapi berpikir realistis dulu aja gitu ya. Dan kalau misalnya mau hold aja lah gitu ya, kalau mau hold aja lah pasang stop loss di paling bawahnya 2820 lah. Kalau ke bawah 2830 rasanya pasang stop lossnya di 2950, jangan di 2800an, kejauhan. Jadi kalau ke bawah 2960 ini ada peluang untuk lanjut turun ngetes 2700 atau bahkan 2600-an gitu ya. Berikutnya ada Java. Si Java sementara saya belum dapat wangsit sih. Bisa dibilang ini double bottom iya, kalau berhasil naik ke atas 15-15. Ada setup kah? Belum sih. Kalau naik ke atas 15-15 baru ada setup gitu. Dan kalau kita lihat strukturnya, setidaknya dari pergerakan harga turun dari Maret sampai sekarang, pullback terakhir itu ada di sini nih, 1635, dan setidaknya ada setup kebentuk kalau tutupan di atas 1575. Jadi ya Java saya pilih wait and see dulu, mudah-mudahan ini bisa bangun dulu lah, bangkit dulu, nendang ke atas dulu. Terus buat yang pengen beli baru bisa manfaatin strategi buy on weakness, nge-swing ke bawah dulu,
baru beli. Kemudian ya kalau udah punya barang, yang dipantau mana? Yang dipantau ini aja, yang dipantau 14.15. Kalau ke bawah 14.15 lagi tuh gak enak ya gitu. Terus berikutnya WIM. Oke, WIM. Si WIM kemarin ada buntut atas dan sekarang inside bar. Jadi mudah-mudahan yang nanya udah punya barang dan floating profit. Jadi ini gampang sih kalau kayak gini. Ini kan inside bar nih. Pasang trailing stop di 800. Ada kemungkinan sideways juga, meskipun juga ada potensi ini turun lebih dalam ke entah ke 700 atau lebih bawah nih, bisa jadi ngetes 650, 600-an ini 650-an ya. Jadi kalau saya ada di posisi yang udah punya barang, saya akan pasang trailing stop atau conditional order sell di 795 atau 790. Jadi kalau besok turun ke bawah 800 saya bisa exit gitu ya. Hari ini sih volumenya dikit, merah melemah 1,8%, volumenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Mudah-mudahan besok bisa naik. Dan kalau berhasil breakout 850, ini ada peluang yang cukup besar untuk ngetes lagi 895, 900, area target TP2 itu ya, yang sebelumnya dites itu. Dan ya, ini ada order block juga di sini 870 sampai 915, mudah-mudahan bisa ke 890 lagi. Itu sih, tapi kalau ke bawah 800 nggak ada salahnya exit dulu. Mudah-mudahan lagi floating profit yang nanya ya. Begitulah. Terus MSIN, kalau MSIN hitungannya ini masih di area beli, tapi ya nggak tahu jalannya kapan ya. Selama dia nggak turun, apalagi tutup di bawah 430, ini masih ada peluang tuh ke atas lagi ke 600 atau bahkan nyamperin target TP1 lagi di 745. Jadi buat yang udah punya barang, batas paling bawahnya adalah 430. Kalau sampai turun ke bawah situ, hati-hati gitu. Area belinya mana buat yang pengen beli ya 52 ya, 525 ya, sekarang di area beli sih ya. Dan 476 ini, dua level ini dengan stop loss di bawah 430. Begitu, target TP1 nya di 745. Next ada Akra oke. Akra cenderung sideways beberapa hari ini, sideways di range kecil. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 semingguan terakhir lah ya, range-nya di sini nih 11.50 sampai 12.10. Nah, dia nembus mana nih? Nembus ke atas 12.10, ada peluang ngetes sekitar 12.80, 1.300. Tapi kalau ke bawah 11.50, nunggu 10.45, 9.60 gitu. Kok saya ngarepnya ke bawah 11.50 aja. Mudah-mudahan nggak lagi floating minus banyak nih si Akra. Kalau strukturnya oke, dia udah nggak downtrend, makanya saya pengen nunggu agak bawah untuk ngikut strategi yang lebih santai dengan risiko yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya lagi pegang barang dan masih pengen hold, pasang aja trailing stop atau conditional order sell di bawah 11.50 ya. Karena kalau ke bawah 11.50 ini ada peluang turun, ada kemungkinan turun mirip-mirip, kok mirip-mirip sih. Ada peluang turun nyamperin sekitar 1100, 1045, 90 di situ. Area initial break belum disamperin ya, sekitar 970-an. Next ada SMRA oke. SMRA ini juga strukturnya udah nggak downtrend karena beberapa bulan yang lalu sempat naik tutup di atas 414, dan selama nggak turun tutup di bawah 340, bisa kita anggap kita mau cari strategi buy, ambil strategi follow the trend dari setup yang udah kebentuk ini. Jadi area belinya di 372 dan 356. Jadi sekarang di harga di 368 ini adalah area beli sebenarnya. Close di 368 sekarang ini lagi ada di area beli. Jadi buat yang minat beli SMRA sebenarnya boleh aja sih. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 340 gitu ya. Cuman nggak ada sentimen, bukan nggak ada, tapi sampai video ini dibuat saya belum nemu sentimen sentimen positif tentang sektor ini nih ya, yang bisa bikin harganya nendang lagi ke atas. Mudah-mudahan sih nggak ke bawah 340. Jadi skenario terdekatnya
sementara ini bikin sideways aja, kecuali dalam waktu dekat ternyata dia naik ke atas 384, apalagi tutup di atas itu, nah itu ada peluang yang lebih besar tuh untuk lanjut naik gitu ya. Udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list rekomendasi untuk besok 3 Juli 2002 3 sih 4 Juli 2000. Ada 3 saham. Ada 3 saham Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist, dan saham pertama adalah ABMM. Sebenarnya ini saham pernah masuk ke dalam list rekomendasi juga. Jadi buat yang belum punya barang, strateginya sebenarnya juga masih sama. Dan seenggak-enggaknya kemarin atau paling enggak hari ini dapat barang ya. Strateginya adalah beli ngantri di 240, hari ini tutup di 2960, jadi ngantrinya nggak terlalu bawah lah ya. Kemudian stop lossnya di bawah 2770 dan target TP1 ada di 3300 ya, situ. Kemudian saham kedua ada Emyor. Emyor ini hari ini melemah 1,4% nih. Kok Emyor sih? Bukan Emyor, maksud saya adalah Doit. Kok Emyor lagi? Oke, Doit memang hijau hari ini, tutup di 386, menguat 1,6% dibandingkan penutupan kemarin. Saya pikir hari ini bakal tutup di atas 394, tapi ternyata kempesnya lumayan nih, bikin shadow atas yang cukup panjang, jauh lebih panjang dibandingkan dengan body candlenya. Jadinya saya pilih strategi beli Doit ngantri di 366 dan 346, stop loss di bawah 328 ya. Karena sebelumnya ada setup nih, meskipun strukturnya masih downtrend. Kemudian target TP1 masih di 450. Jadi ya strateginya saya pilih di dua level itu tadi, 366 dan 346 strategi belinya. Kemudian saham ketiga ada ESA. ESA ini saham yang pernah masuk list rekomendasi juga beberapa waktu yang lalu, tapi sayang sekali dia kena stop loss. Kemudian saya tunggu-tunggu di 555, nggak nyampe-nyampe, hari ini malah menguat 3,5%, tutup di 590 ya. Padahal kemarin sempat melemah. Kemarin melemah itu oke sih, saya pikir bisa nyampe lah ke 555 ya turunnya, tapi ternyata enggak. Karena hari ini tutup di 590, maka ini ada satu sinyal pembalikan arah jangka pendek dari price actionnya ya. Pembalikan arah dari yang sebelumnya turun, ada peluang ini balik arah jadi naik. Dari mana? Ini kalau kita ganti chartnya jadi line chart nih kelihatan ya. Tuh ada zigzag higher low, anggap aja ini double bottom gitu ya. Jadi strateginya ESA belinya ngantri aja, ngantri di 585, kemudian stop lossnya di bawah 540 aja ya, biar nggak terlalu jauh karena setupnya ini lebar banget. Kemudian saya targetin di 700 dulu, jadi risk reward rasionya masih 1/2 gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa ke atas, bisa ke 800-an, tapi paling enggak ke 700 itu udah lumayan lah. Oke, itu tadi 3 saham pilihan kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai, dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang. Manfaatkan fitur-fitur seperti GTC order terus dan conditional order masing-masing ya, supaya bisa lebih santai trading atau investasinya. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.